Nama saya Hanif Alfandi, asal kota dari Tulungagung, tepatnya di Sabono, Boyolali. Kalau saya Doni, nama saya Doni, kota kelahiran Kampar, Riau, Pekanbaru, tanggal lahir 15 Juli 91. Ya, kalau saya sendiri, usaha awal saya dalam ikan hias itu awal corona itu tahun 2020. Seingat saya itu. Saya dulu usaha blimbing, hancur. Dagang blimbing hancur gara-gara corona. Mau ke pasar kemana-mana tutup total, akhirnya belajar online jualan ikan itu awal 2020, Januari 2020-an, sekitar itu. Karena pada waktu itu mau usaha yang lain itu takut untuk memulai karena sumber dayanya di sini yang tersedia istilahnya sudah tertata itu kolam, jadi mau diisi ikan apa akhirnya langsung nemu aja ikan hias. Intinya Tulungagung itu juga tempatnya ikan hias juga. Jadi kualitas ikan koki Tulungagung itu emang Sudah luar biasa. terkenal ya, sudah terkenal dari sejak lama. Cuma lama. kita berdua ini baru mengenalnya itu 2020 pas COVID kemarin. COVID kemarin. Iya. Karena usaha hancur. itu yang lain. Kolam sudah ada, cuman dulu yang ngelola itu mbah saya. Ya, cara mengelolanya juga masih tradisional sekali. Ya pokoknya ada ikan, dikasih makan, gede dijual. Puter gitu terus akhirnya saya mulai belajar tentang ikan hias itu seperti apa yang baik, cara membudidayakannya dengan baik dan benar itu seperti apa, ikan yang bagus itu seperti apa. Jadi sedikit lebih tak kembangkan kalau ini. Kalau dulu saya usahanya tuh bukan ikan sih sebenarnya. Dulu tuh saya tuh kan serabutan. Gak bisa dibilang serabutan ya, karena memang kerjaan saya itu banyak sekali yang saya tangani, dari mulai vokalis, job di terop manten, ya pokoknya senoman lah. Tahu ikan itu ya waktu itu tahun 2020 awal. Kalau kolam sudah sejak lama memang, cuman lebih mendalaminya itu baru-baru kemarin tahun 2020. Harapannya juga biar keluarga saya semua, keluarga besar, mbah-mbah saya, sanak saudara itu juga mulai merubah cara membudidaya ikannya, nggak tradisional terus. Jadi supaya lebih baik, petani lebih maju, biar bisa bersaing sama petani yang lain atau bahkan negara lain lah. Kalau nggak ada corona mungkin saya juga nggak akan usaha kayak gini. Karena keluar dari zona nyaman itu juga memang benar-benar sulit. Karena waktu itu juga posisi karir juga udah lumayan. Terus ada corona, benar-benar hancur, benar-benar nol, mulai dari nol lagi, nggak tahu mau mulai dari mana. Ya akhirnya setelah berhari-hari bermalam-malam merenung akhirnya temunya ya ini di ikan hias. Di ikan hias yang memang sudah lama terkenal di kota Tulungagung. Kalau usaha blimbing usaha turun-temurun Mas. Dari SMP saya. Dari SMP itu udah melihara kebun blimbing sendiri. Jadi sampai SMA, keluar SMA, terus corona itu akhirnya hancur, nggak diterusin sampai sekarang. Sekarang menggeluti ikan hias ini. Dulu itu Mas ya, pertama itu saya main ikan itu cuma ada uang itu modal 300.000. Beneran itu 300.000. Tahun 2020 itu udah nggak punya apa-apa. Belajar posting ikan, itu ikannya orang lah posting. Itu dulu tahunya cuma jenisnya oranda saja. Nah sedangkan oranda itu ada banyak jenis. Alhamdulillah sekarang ya untuk jenis-jenis ikan lumayan lah, hafal semua. Kalau saya kenapa kok milih ikan hias ya, karena konsumsi itu kan modalnya banyak, modalnya besar. Untuk melalui budidayanya dari awal sampai akhir sampai panen membutuhkan waktu yang lama. Terus pakannya juga harus habisnya itu banyak, dan harga pakan saat ini kan juga tinggi ya toh.
Satu saknya bisa hampir 400.000. Belum yang pakan yang kecil yang 10 kilo itu juga mahal. Sebenarnya kita kalau usaha itu kan yang penting kan margin yang kita peroleh atau laba yang kita peroleh. Kalau kita usaha dengan modal sedikit tapi laba kita itu banyak, ya mending pakai modal yang sedikit daripada yang pakai modal yang banyak gitu loh. Hasilnya sama. Dulu sebelum saya ikan hias, saya juga pernah membudidaya ikan konsumsi, ikan lele. Pada waktu itu 3 kali panen tidak pernah laba. 3 kali panen nggak pernah laba. Terus saya koreksi, mungkin saya ini belum bisa untuk membudidaya ikan konsumsi. Nah, saya beralih ke ikan hias akhirnya. Sebenarnya apapun usaha yang akan kita mulai, yang pertama kali yang kita harus siapkan tuh pertama ya tekad dulu. Tekad, niatnya juga harus benar-benar mateng. Saya ini mau usaha apa, saya ini mau memulai apa, itu harus dipersiapkan. Kayak mentalnya, terus soft skillnya juga, ya kan. Terus kemudian mempelajari apa yang akan kita mulai ya. Kalau usahanya itu ikan, ya kita harus belajar dulu. Ikan tuh hidupnya di mana, di air apa di tanah gitu. Yo sopo ngerti kan daro gitu. Terus ini ikan itu penyakitnya apa aja. Terus cara menanggulangi kalau ikan kena penyakit itu apa, pakannya apa. Pokoknya seputar itulah. Kalau soal modal atau tempat wes itu belakangan. Karena gini, kebanyakan milenial sekarang itu kan mereka itu takut untuk memulai sesuatu hal karena belum punya modal. Nah, modal tuh kenapa kok selalu dikaitkan dengan material? Cuman yang paling utama menurut saya yaitu tadi niat, mental. Kalau kita punya keterampilan, udah fak di bidang itu, merasa sudah mampu, merasa sudah siap, nah itu nanti kalau modal, insya Allah dengan modal sekecil apapun itu bisa berjalan. Beda kalau orang punya modal dulu terus bingung mau mulai apa, akhirnya syukur gawe kolam, syukur ngompeni iwak, akhirnya modal nanti habis secara cuma-cuma. Semisal saya penjual, nah saya memberikan peluang untuk orang di daerah lain ditawarkan belantek. Nah, Pas kemarin itu corona itu awal-awal banyak kan orang jadi bingung mau ngapain. Tapi sekarang corona sudah nggak ada, insya Allah ya kan. Tapi saya lihat milenial itu sudah berkembang gitu loh, sudah berkembang. Alhamdulillahnya mereka juga bisa mengasah soft skillnya dengan ini HP gitu. Jadi belantik ikan di Tulungagung itu juga banyak. Dia nggak punya kolam, nggak punya ikan, nggak punya apalah itu ya. Tapi dia bisa dapat cuan dari ikan. Dari mana? Memasarkan. Video. Asalkan dia punya HP saja, wes. HP lele-lean jura popo, HP ganjel mejo, ganjel lawang, pokok kena nyoting, kena posting, insya Allah dari duit. Pokok gelem ngelakoni.